Assalamu alayka ya Khalilullah. Assalamu alayka ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ishhad bareng-bareng. Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama sebelum kita mulai ngaji, ada satu nikmat yang nikmat ini hampir menjadikan tanda seorang mukmin. Jadi kalau orang beriman ada punya sifat satu ini, maka keimanannya bisa dipertanggungjawabkan. Tapi apabila satu nikmat ini, satu sifat ini tidak ada pada diri seorang muslim, maka dipertanyakan keimanannya. Tentu kita bersyukur masih diberikan kesempatan sehat, masih diberikan kesempatan lahir dan batin, masih diberikan kesempatan bisa menghirup udara dengan nikmatnya. Sedangkan sahabat-sahabat kita justru mungkin, saudara-saudara kita justru mungkin tidak dapat mendapatkan kenikmatan yang kita rasakan sampai hari ini. Dan nikmat dari semua nikmat yang terbesar adalah nikmat bisa menyembah Allah. Salah satunya ngaji. Ngaji itu salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Gusti Allah, karena Allah telah memberikan kita nikmat kesempatan, nikmat iman, nikmat Islam. Ya. Jadi kalau dipakai semua nikmat itu untuk kepentingan ibadah kepada Allah, maka kita termasuk orang yang bersyukur. Ya. Jadi setiap hari, setiap waktu, setiap detik kita harus bisa mengucapkan alhamdulillah. Sehat ya Bu? Bu Lugo sehat ya? Saya ngelihatnya di status doang, belum ketemu orangnya. Ya mudah-mudahan semuanya sehat. Alhamdulillah. Salat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada baginda penghulu alam. Ini sekarang sudah masuk zaman akhir zaman Bu. Ya.
Akhir zaman itu cuman ada satu, dan setelah ini akan jadi satu kejadian. Mudah-mudahan kita bukan termasuk orang yang akhir zaman, karena seburuk-buruk umat yang meninggal pada hari kiamat. Jadi orang-orang yang udah dipanggil nih termasuk yang bersyukur, alhamdulillah. Kenapa? Karena dia tidak ditampakkan bagaimana terjadinya kiamat kubro. Ya, kalau kiamat sugro mah kita udah lihat ya Bu ya. Saudara kita meninggal, itu kiamat sugro. Ada lagi dapat musibah Indonesia, itu juga kiamat sugro. Bentuknya macam-macam ya, tapi tujuannya cuma satu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk bisa mengingatkan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus apa tadi satu sifat Pak Ustadz yang harus ada di diri seorang muslim, di diri seorang mukmin? Kira-kira apa Bu? Ada yang tahu? Kalau tahu saya kasih air putih. Adanya air doang. Ada? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, an Abi Mas'ud Uqbah bin Umar an Ansari Abdurrahman radhiyallahu anhum qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adrakan nas min kallah nubuwan al ulya idza lam tasyi fasna ma sita. Rawahul Bukhari. Diriwayatkan dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari bahwa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya sebagian dari apa yang telah diketahui oleh manusia dari pesan kenabian yang terdahulu, jika tidak punya malu maka berbuatlah sesukamu. Jadi nikmat Bu, nikmat yang paling menentukan seseorang itu masih punya iman apa enggak adalah rasa malu. Kira-kira kita masih punya malu nggak nih? Jangan-jangan gede kemaluan. Rasa malu bukan rasa malu berbuat kebaikan, bukan. Kalau rasa malu berbuat kebaikan mah justru kudu berani. Mengatakan kebenaran kudu berani, berbuat kebaikan kudu berani, melakukan sesuatu yang itu memberikan kemanfaatan orang banyak, justru jangan sampai malu. Ya, ngaji jangan malu, belajar jangan malu, ngurusin anak jangan malu. Justru malu di sini yang dipertanyakan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Orang sudah tidak punya rasa malu untuk melakukan kemaksiatan. Paham Bu? Bu tadi paham? Ya, keluar tanpa izin suami kudu malu. Ya, keluar melakukan ghibah, melakukan namimah, melakukan sesuatu kemaksiatan yang justru merugikan orang banyak. Coba Bu, kita keluar rumah aja ya, buka aurat. Coba, ini mah contoh di tahap 1. Kalau tahap 1 ini tahap 1 ya. Contoh di tahap 3 ini mah di tahap 3, contoh di tahap 3. Masya Allah, keluar rumah kita ngelihat sahabat kita yang sudah tidak punya malu ya. Dalam hadis tersebut terlihat bahwa Rasulullah SAW memerintahkan semua umatnya untuk memiliki rasa malu. Beliau memberi sindiran kepada orang yang sudah tidak memiliki rasa malu dalam berbuat keburukan dengan kata berbuatlah sesukamu. Maksudnya apa Bu? Tahu nggak Bu? Berbuatlah sesukamu, silahkan. Mau nggak sholat, mau nggak ngaji, mau nggak pakai kerudung, nggak mau nutup aurat, sabodo teuing. Hari kata orang Sunda mah. Ya, bodoh amat lah, urusannya bukan urusan kita, bukan urusan Allah. Justru itu jadi urusan diri kita sendiri. Nabi nyindir begitu karena mau ngomong bagaimana, terserah. Mau nggak ngaji, mau nggak sholat, mau buka kerudung, mau ghibah, mau namimah, silahkan. Sekarang PDW kata orang Jawa.
Kenapa Nabi sampai nyindir begitu, Bu? Karena terus terang aja, ya, terus terang aja, ya. Orang yang punya rasa malu, tanda keimanan di hatinya masih ada. Ya, jadi kalau ada teman nyindir kita nih, terus kita malu nih, alhamdulillah, berarti di dalam diri kita masih ada iman kepada Allah, ya. Jadi hati itu adalah perkataan yang paling jujur, Bu. Ibu boleh mulutnya ngomong A tapi hati bilangnya B, tetap B. Sesuatunya nggak baik kita sampaikan nggak baik nih, di dalam hati bilang itu mah kebaikan, tapi kita mulut bilangnya enggak, tetap aja hati bilangnya iya. Jadi hakim adil itu, Bu, hakim adil di diri kita masing-masing adalah hati kita sendiri. Bukan hakim adil yang pakai baju apa, Bu, namanya? Jaksa, tiba-tiba ada dasinya berwarna putih, bukan. Tapi hakim adil di diri kita sendiri adalah hati kita masing-masing. Ketika melakukan kebaikan hati rasanya tentram, tenang, alhamdulillah, berarti Allah ngasih jalan, itu adalah jalan kebaikan. Tapi kalau hati kita rasanya deg-degan, hati kita rasanya kok cemas banget ya, perasaan kita udah bener nih, tapi hati ini masih rasanya ragu, ada tanda keraguan, ada tanda rasanya kok nggak nyaman, berarti ada sesuatu yang nggak beres. Bisa jadi yang kita lakukan walaupun itu benar jadi salah, ya. Dan itu yang tahu diri kita masing-masing, Bu. Kita nggak bisa menilai siapapun, apalagi namanya amaliyah kepada Allah. Itu yang mampu menilai diri kita benar dan salahnya itu hanya Gusti Allah. Bahkan ngaji kita hari ini, Bu, bisa jadi maksiat yang luar biasa. Kok bisa, Pak Ustadz? Di dalam ngaji kita ada keakuan yang kita pengen disembah, yang pengen kita mau dibilang kalau kita cuman yang paling alim di komplek ini. Wih, luar biasa, ternyata Bulugowo soleha banget. Ya enggak? Gara-gara ngajinya rutin. Jadi pengharapan terbesar kita itu bukan kepada makhluk sebenarnya. Pengharapan terbesar kita itu adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi minta diponternya, minta dinilainya hanya kepada Allah. Ada lagi hadis Nabi Muhammad SAW, al-haya'u imanu qarinan jami'ah, fa iza rufi'ah ahaduhuma rufi'al akhar. Malu dan iman senantiasa bersama, apabila salah satunya dicabut maka hilanglah yang lainnya. Jadi rasa malu sama rasa iman itu ada di dalam diri kita masing-masing, ya, Bu. Jadi kalau ibu rasanya dilihat orang ketiga auratnya terlihat sama orang yang bukan mahram, ibu punya tanda rasa malu, berarti alhamdulillah, berarti Allah masih kasih iman di hati kita, Bu, ya. Dijagain, ya, karena itu iman itu harta yang paling berharga nanti ketemu Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, ya, janganlah kamu mati wala tamutunna illa wa antum, jangan sampai kita mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, Bu. Jadi kalau seandainya hati rasanya, bahkan kita sanggup bisa menilai orang itu dari kacamata apa? Misal contoh nih, ya, Bu, kita suka banget nih sama satu orang. Saking sukanya sama orang ini, saking sukanya sama guru ini, saking sukanya sama ustadz ini, berlebihan rasa sukanya sampai tidak bisa melihat kekurangan si ustadz. Gak usah ustadz deh, orang lain deh. Ya, kita saking mencintainya sesuatu makhluk, apapun, Bu, yang namanya berlebihan itu bisa menghilangkan rasa keadilan di hati kita. Ibu cinta banget dah nih sama artis A, ya, misal contoh artisnya Ariel Peter Pan, misal contoh. Kita berlebihan rasa cintanya, berlebihan rasa sukanya, sampai si Ariel melakukan kesalahan itu justru kita bela. Contoh ini mah kepada siapapun, Bu, justru itu tidak boleh. Bahkan benci juga yang berlebihan itu juga nggak boleh. Kita sampai nggak bisa melihat kebaikan orang.
Coba deh, hati kita dengki banget sama orang. Jangankan buruknya, baiknya aja nggak kelihatan. Padahal niatnya baik, ya. Jadi ini mulai saat ini noto hati nih, noto hati kita masing-masing. Adakah rasa malu di diri kita sampai kita bisa berlaku adil menilai orang lain? Berat nih Bu, karena ini paling banyak. Justru Bu, di neraka itu kenapa perempuan paling banyak? Coba bayangin Bu, di neraka itu kenapa perempuan paling banyak? Pak Ustadz, karena mulutnya dua. Bukan. Laki-laki juga ada yang di neraka. Cuman perkaranya lebih banyak perempuan. Kenapa? Salah satunya tidak bisa menjaga hati dan tidak punya rasa malu. Ya, jadi yang hari ini hadir di majelis ilmu ada rasa malu nih, nggak ngaji aja saat nggak ngikut ngajian mingguan, nggak datang, tiba-tiba di hatinya ada rasa, aduh malu nggak ngaji. Alhamdulillah, berarti ada rasa iman di hati kita. Pak Ustadz, saya jadi nggak enak mau ngaji lagi, nanti disindir. Kan saya bilang, malu itu nggak boleh untuk urusan maksiat. Kalau urusan maksiat sama Allah harus malu. Tapi untuk urusan kebaikan, ya, untuk urusannya sifatnya kemaslahatan orang banyak, nih sifatnya pengajian, terus ngadain kerja bakti, apalagi bisa ngebantu orang, bisa memberikan sodakoh kepada orang lain dengan mengumpulkan dana dan lain sebagainya. Justru itu jangan pakai malu. Terus siapa Bu yang nolongin orang-orang susah kalau orang baik malu semua? Iya, coba semua orang baik nih semuanya malu nih berbuat baik. Kira-kira ada yang lakuin kebaikan nggak? Nggak ada. Justru penggerak majelis taklim, majelis ilmu ini harus jadi contoh yang baik, contoh untuk tidak malu berbuat kebaikan. Tapi malulah ketika kita berbuat keburukan. Ya, contohnya banyak ya. Contohnya banyak. Lantas, mengapa iman dan rasa malu menjadi satu kesatuan yang berkaitan? Ya, hal itu karena malu menjadi perisai seorang muslim yang tumbuh karena adanya rasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita malu karena Allah ngawasin kita setiap saat. Allah nggak tidur Bu, Allah boten sare, Allah melek. Mau kita ngumpet ke ujung kamar, ke ujung lemari, di bawah pohon sekalipun, Allah pasti ngelihat. Jadi kalau udah ada rasa diawasi oleh Allah dimanapun tempatnya, justru kita akan berlaku selalu baik. Ya, jadi jangan pernah Allah nggak tahu gitu, jangan. Karena gak usah Allah, justru Allah punya malaikat namanya Raqib dan Atid yang selalu ngawasin kita, nyatat amal baik dan buruk kita setiap waktu. Ya. Apabila seorang penjahat hal itu karena malu menjadi perisai seorang muslim karena kita diawasi setiap waktunya, sehingga segala tindakan tidak serampangan. Ia akan malu apabila bermaksiat kepada Allah, ia akan malu apabila menyakiti hamba Allah. Apabila ia seorang penjabat, maka ia akan malu apabila menyalahgunakan wewenangnya. Juga harta rakyat yang harus ia kelola dengan semestinya. Apabila ia seorang guru, maka dia akan malu apabila mencontohkan perilaku yang tidak baik kepada muridnya. Ya, malu nyontohin anak nggak baik. Ya, anaknya ngaji, emaknya juga kudu ngaji. Karena kalau anaknya pengen bisa ngaji, emaknya harus ngaji, kan gitu. Pengen anaknya bisa ngaji, emaknya nggak ngaji, nggak akan bisa ngaji Bu. Karena anak itu dapat contoh dari orang tuanya. Ya. Nabi SAW bersabda, ya, walaisa zaka walakinna istihani minallah haqqal haya tafzur rusula wa ma wa'a wal batna wa ma hawa wala tuzkirul mauta wal bila wa man aradal akhirata taraka zidatad dunya faman fa'ala zalika istahya minallahi haqqal ihya. Ya,
Artinya bukan begitu, tetapi sesungguhnya malu kepada Allah kalian menjaga akal dan pikiran, memelihara perut dari hal yang diharamkan, serta senantiasa mengingat kematian. Orang yang mengharapkan akhirat akan meninggalkan gemerlapnya dunia, dan orang yang melampaui itu sungguh malu kepada Allah. Jadi ya, ciri-ciri malu itu kita selalu menjaga akal dan pikiran kita, Bu. Kira-kira nih pikiran hari ini mikirin apa nih? Apa lebih banyak mikirin orang lain, apa mikirin kesibukan diri sendiri, kesalahan diri sendiri? Karena kan kalau nunjuk, Bu, nunjuk itu kan satunya ke depan, ya nggak? Empatnya ke kita. Dasar yang Ibu Topik nih. Itu misal contoh kita nunjuk, sejatinya satunya itu ke depan, kita nunjuk orang, empatnya introspeksi diri kita. Lu yang nunjuk udah bener apa belum? Dasar Butari suaranya misal contoh itu ya, cempreng banget misal contoh. Harus introspeksi diri, kita udah cempreng apa belum gitu kan? Kalau cemprengnya buat kebaikan, alhamdulillah. Jangan orang lewat diomelin baik, kagak tahu salah kagak apa ya. Kudu bisa jaga akal pikiran kita nih. Hari ini kita pikirin apa nih? Hari ini kita mikirin kesibukan, ngurusin kesibukan dan keburukan orang lain. Apa? Orang yang beruntung itu adalah orang yang bisa menghisap dirinya sebelum dihisap Allah, Bu. Karena kalau udah dihisap sama Allah, justru itu perkara yang paling besar. Kita udah nggak bisa tanda maaf, Bu. Tapi hari ini kita introspeksi diri nih. Pas mau tidur, ya Allah, hari ini udah nyakitin siapa? Tiba-tiba WA, Bu, maafin saya ya. Tadi ngomongnya rada nyelekit dikit, kok saya baru berasa sekarang, saya minta maaf banget. Alhamdulillah. Sadarin, minta maaf. Ini romannya rada angkuh banget. Ya, sampai malam dipikirin, emang lu yang sombong begitu. Ya, akuin di dalam diri hati kita kalau memang itu kesalahan, kita harus minta maaf, Bu. Gak akan mengurangi rasa harga diri kita jatuh karena meminta maaf. Justru dengan meminta maaf, bukan harga diri lagi, kehormatan kita diangkat oleh Allah. Karena orang yang meminta maaf sesungguhnya dia sudah menerima kemaafan Allah. Ya, Bu, Ibu baca istighfar nih 1000 kali, tapi keseharian Ibu nggak pernah maafin orang lain, istighfar Ibu percuma. Astagfirullah. Kita nggak akan pernah ngerasain istighfarnya dimaafin sama Allah sebelum kita memaafkan orang. Tapi kalau kita udah memaafkan orang lain, istighfar tuh nyaman, Bu. Kok ini udah istighfar sama Gusti Allah, kok hati nggak tenang-tenang? Ya iya, kita masih dimusuhin orang. Ya gimana mau tenang, kita justru istighfar sama Gusti Allah, kita mah sampai nangis-nangis, ya Allah ampuni dosa saya ya Allah. Kita tiap hari nangis nih, tapi kita lupa memaafkan orang lain. Justru semakin aku sama orang lain, kira-kira kita ngerasain gak dimaafin sama Allah? Nah, penting ya, Bu. Jadi kita kudu bisa menjaga dengan rasa malu itu, kita introspeksi diri, ya Allah, ternyata Allah masih ngasih titik keimanan di hati kita dengan rasa malu ya. Maka jaga hari ini, jaga akal pikiran kita, Bu. Jaga jasad kita, jaga kolbu kita, jaga ucapan kita. Ini ucapan nih salah satu perkara yang nanti akan dipertanyakan oleh Gusti Allah ketika mulut kita sudah tidak memberikan kemanfaatan buat orang lain. Kalau nggak sanggup ngomong yang benar, lebih baik diam. Bisa nggak? Daripada ngomong banyak, ya lebih baik diam. Ya, hisapnya berat, Bu. Ya, karena orang kalau sudah sakit hati, kita nggak minta maaf, orang yang gerundeng resiko. Justru harus minta maaf. Ya, mudah-mudahan Allah selalu menjaga hati kita untuk senantiasa tetap punya rasa malu kepada siapapun, terlebih kita malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah bosan, jangan pernah ragu, jangan pernah rasa malu untuk yang sifatnya kebaikan, nolong orang, ngaji, ibadah, silaturahim, sedekah, pokoknya yang sifatnya untuk kepentingan orang banyak, jangan pernah malu.
tapi malulah ketika kita bermaksiat kepada orang lain, bermaksiat kepada Allah. Bahkan ibadah sekalipun Bu, ibadah sekalipun jangan pernah terbesit di dalam hati kita ini yang terbaik, cuman saya yang paling pinter, cuman saya yang paling soleh, cuman saya yang lainnya, cuman saya yang paling kaya, yang lain miskin. Jangan. Kalau sudah merasa punya ada rasa kita lebih baik daripada orang lain, berarti kita anak buahnya iblis. Nah, iblis itu kesalahannya cuma satu sama Nabi Adam. Dia merasa diri dia lebih baik sampai tidak mau sujud kepada Nabi Adam karena sombong. Ya, udahlah. Apa sih Bu yang kita bawa Bu, coba deh. Kita nih dari pagi aktivitas melek sampai nanti tidur. Pada saat tidur pernah nggak dunia kita pikirin pada saat kita tidur? Nggak pernah. Pas ada tidur nih, Bu Ibu ditawarin duit 10 juta, pas tidur mau nggak? Enggak. Lagi pulas-pulasnya nih. Maksudnya gimana sih Pak Ustadz? Bu Tari nih, contoh ya. Kenapa sholat subuh ada kalimat di adzannya? Nih, sholat subuh nih. Sholat subuh ada kalimat di adzannya, as-sholatu khairum minan. Kok sholat dibandingkan sama tidur Bu? Kenapa enggak as-sholatu khairum minas sedekah? Atau enggak as-sholatu khairum minal hajj? Sholat itu lebih baik daripada haji. Nah ini sholat bandingannya ada apa coba? Ya, nanti pengajian berikutnya kita bahas. Kenapa perbandingan tidur? Ternyata di dalam tidur apa Bu? Di dalam tidur kita hanya pasrah kepada Allah. Nggak mementingkan dunia. Dicopot semuanya Bu. HP lo kan ditempelin di dada nih. Ya lo kan. Saking HP baru nih kita punya iPhone. Sampai ditaruh di ketek begitu. Nggak mungkin juga. Jam, Rolex. Lo kan tidur di bawah juga? Enggak. Ya nggak ada. Justru di saat kita tidur kita nggak tahu Bu. Bayangin Bu. Bisa nggak nyamuk masuk ke mulut kita yang lagi ngorok? Bisa nggak? Bisa. Tapi Allah jagain kita sampai kita melek. Bisa nggak apa tuh namanya kalau binatang yang suka jalan itu Bu, yang kayak yang segini tuh kalau malam-malam? Orang-orang. Bisa nggak dia masuk ke kuping kita? Bisa. Tapi kok bisa dijagain sama Gusti Allah? Gitu loh. Pada saat itu padahal kita mati sementara. Ya. Nanti di pengajian berikutnya kita bahas kenapa bandingannya sholat dengan tidur. Ternyata di dalam tidur ada kepasrahan kita sama Gusti. Kita nggak mementingkan dunia sama sekali. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya dan kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum ditutup kita membaca Fatihah bil khusus. Ada titipan doa. Yang pertama buat Ananda Bapak Taufik ya, benar ya? Ananda Dimas ya, Ananda Dimas ya, kita berdoa ya mudah-mudahan ya Ananda Dimas Fatma Jatnika Putra ya ultah mudah-mudahan di umur yang umur keberapa Bu? 19 umur yang 19 ini mudah-mudahan Allah senantiasa menjaganya lahir dan batin, jadi anak yang soleh buat keluarga dan bisa bermanfaat untuk sesama. Ala hazihi niyah wa kullu niyatin sholihah wa ila hadati Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah yang kedua kita niatkan buat ibunda almarhumah. Ya. Nanti disebutkan khususon dari Ibu Taufik yang kemarin meninggal, mudah-mudahan ibu tercinta diterima iman Islamnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kesabaran, dan kita semua juga kita berdoa mudah-mudahan kita dimatikan oleh Allah mati husnul khatimah. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وعفوا عنا كريم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما قال الكريم وعظيم سلطانه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات ولقاضي الحاجات والكافي المهمات برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وارحمنا لنكونن minal khasirin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin hasbunallahu wa ni'mal wakeel ni'mal maula wa ni'man nasir hasbunallahu wa ni'mal wakeel ni'mal maula wa ni'man nasir hasbunallahu wa ni'mal wakeel ni'mal maula wa ni'man nasir ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar bi fadlika subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bisyiril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.